Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Tuhan sudah menjaga dan memelihara hidup kami. Biarlah hidup kami senantiasa berada di dalam jalan Tuhan, bersandar dan berharap kepada Tuhan. Apapun yang kami alami, kami percaya ada Tuhan berjalan bersama dengan kami, sehingga kami tidak perlu takut dan khawatir lagi. Biarlah semua masalah pergumulan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tapi lebih daripada itu, biarlah firman Tuhan juga memberikan kekuatan, pengharapan, penghiburan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi setiap kami dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan dengan tema yaitu hati menentukan hidup kita. Mari kita lihat dulu firman Tuhan di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Banyak orang khawatir akan hidupnya, masa depannya, ya. Padahal kehidupan dan masa depan itu adalah akibat. Nah, penyebabnya adalah hati kita. Hati kitalah yang menentukan masa depan kita. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan jagalah hatimu, sehingga apa yang keluar dari hati kita itu akan terpancar. Ya, kehidupan itu di dalam terjemahan aslinya itu menggambarkan semangat hidup, kebangkitan, aktif, lincah. Oleh karena itu saya mau katakan bahwa kalau kita sudah tawar hati, maka semangat itu akan hilang, pengharapan kita mulai hilang, kita mulai pasif, nggak lincah lagi, ya. Nah, oleh karena itu hati itu sangat penting, sangat menentukan kehidupan kita di depan. Di dalam Amsal 24 ayat yang ke-10 itu dituliskan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Waktu kita mengalami masalah, tantangan, pergumulan, itu sudah membuat kekuatan kita itu melemah, sudah kecil. Ditambah lagi kita tawar hati, maka kekuatan kita, pengharapan kita akan hilang. Oleh karena itu, kita mau katakan bahwa kalau kita mengalami masalah dan apapun itu, kita harus tetap menjaga hati kita supaya tidak tawar. Ya. Nah, tawar hati itu di dalam terjemahan Inggris dikatakan faint, lemah artinya. Di dalam terjemahan asli ditulis dengan kata rafa, menarik diri, ya. Lalu bersantai-santai, berkecil hati. Ini ada sesuatu yang menarik. Orang yang sudah tawar hati, dia akan menarik dirinya. Entah itu dari persekutuan, entah dari gereja, dari teman-temannya, itu membuktikan bahwa dia sudah tawar hati. Dan dia mulai santai. Santai di sini bukan berarti dia dalam keadaan baik. Santai-santai itu dia sudah tidak memikirkan masa depannya lagi. Sehingga tidak tahu apa yang dia kerjakan, ya. Tetapi lebih kepada seperti pelarian. Mungkin lari kepada hobi-hobi, ya, atau mungkin kepada sesuatu. Nah, ini sebetulnya orang tersebut sudah tawar hati, ya. Lalu dia mulai kecil hati. Kecil hati itu dia mulai mengurung dan mengasihani diri sendiri. Dan ini akan membuat dia semakin lemah. Nah, ini adalah orang yang sedang tawar hati. Nah, orang yang sedang tawar hati itu akan berakibat bagi kehidupan masa depannya, ya. Menentukan semangatnya, menentukan orang tersebut sudah lincah lagi atau mulai aktif lagi, itu karena dia sudah tawar hati. Sehingga kata faint itu, ya, kata lemah tadi itu, rafa itu, dia mulai menarik diri, mulai berkecil hati, mulai santai-santai, harus dilawan dengan faith. Faith itu yang lemah tadi itu harus dilawan dengan faith, yaitu dengan iman kita. Ya. Iman dari mana? Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Mari kita lihat dulu soal firman Tuhan di dalam Yosua 1, ayatnya yang ke-8 dengan ke-9. Ini juga salah satu contoh kasus di mana Yosua dan para teman-teman dan para prajurit ingin masuk merebut tanah Kanaan, ya. Di situ dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini
tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya. Ayat 9 itu dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi dikatakan jangan tawar hati. Nah, untuk mengatasi orang yang sudah tawar hati, yang sudah kecut ya, yang sudah mengurung diri, ya, menarik diri, mulai santai-santai ini, firman Tuhan mengatakan renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Perkatakan dan renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Sehingga apa? Sehingga memunculkan iman kita kembali untuk melawan yang kita tadi sudah dikatakan lemah. Sehingga perlunya firman Tuhan, perkatakan dan renungkan. Ya, perkatakan itu kita boleh, ya, bukan hanya kita baca dalam hati, boleh kita perkatakan. Tapi lebih kepada mendengarkan. Ya, mendengarkan khotbah, ya, mendengarkan firman Tuhan. Harus kembali ke gereja, harus kembali lagi mulai baca firman Tuhan. Untuk apa? Untuk membangkitkan iman kita kembali. Nah, lalu juga dikatakan jangan lupa renungkan Taurat itu siang dan malam. Dari proses kita membaca dan mendengar sampai akhirnya iman kita itu muncul dan kita akhirnya melakukan, ada satu proses, yaitu perenungan firman Tuhan. Ini penting, karena dikala waktu kita mengalami masalah, kita baca satu ayat, lalu ayat itu menginspirasi kita, maka itu bukan hanya sekedar kita lewati begitu saja, tapi kita mulai renungkan. Kalau renungkan itu artinya ada satu fokus, ada satu diskusi kita dengan Tuhan, ya, yang mengatakan, Tuhan, apa maksudnya ini bagi saya? Tuhan tolong kasih saya tanda, kasih saya petunjuk. Itu kita sedang merenungkan. Sehingga firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan dan memampukan kita untuk melakukannya. Ini penting. Karena seringkali orang bertanya, Pak, bagaimana dari proses membaca dan mendengarkan? Ya, waktu kita baca firman, waktu kita dengar khotbah, ini prosesnya bagaimana sampai akhirnya iman kita itu bangkit. Akhirnya kita punya pengharapan lagi. Kita bisa melakukan firman Tuhan. Ini prosesnya bagaimana? Bicaranya gampang, dengarnya gampang. Tapi untuk proses melakukannya dan iman kita itu muncul kembali, bagaimana? Firman Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan katakan merenungkanlah. Renungkanlah. Nah, satu ketika saya bertanya di dalam hati kecil saya, dan Tuhan memberi petunjuk, ya. Merenungkan itu penting sekali. Seperti apa? Waktu itu istri saya sedang potong mangga muda, ya. Mangga muda itu kan rasanya kecut, ya, asem gitu loh. Kalau dimakan kan giginya ngilu gitu. Jadi waktu istri saya potong, saya tanya dia, kamu lagi potong apa? Mangga. Mangga apa? Ya mangga mengkel gitu loh, mangga muda. Tapi dibuat rujak enak. Wah, tapi ngilu nih kalau makan di mulut. Nah, di situ Tuhan ngajar. Itulah kalau kita merenungkan firman Tuhan. Seperti kita membayangkan, kita merenungkan, atau kita sedang berpikir tentang mangga yang mengkel asam itu. Mangganya belum dimakan, tetapi air liur sudah keluar dari mulut. Lalu kita telan ludah, padahal mangganya itu belum dimakan. Merenungkan firman Tuhan pun sama. Kita memang belum melakukan firman Tuhan, tetapi saat kita merenungkan firman Tuhan, meskipun firman Tuhan itu kita belum melakukan, tetapi sudah menginspirasi kita, memberikan kekuatan kepada kita, memampukan kita, sehingga kita muncul iman, muncul pengharapan, dan kita mau melakukan firman Tuhan. Jadi merenungkan firman Tuhan itu adalah kunci membangkitkan iman kita. Kunci untuk kita melakukan firman Tuhan. Hari ini, jangan sekedar kita hanya membaca. Hari ini, jangan sekedar kita mendengar, tapi kita mulai merenungkan firman Tuhan. Saya percaya saat kita merenungkan firman Tuhan, pikiran-pikiran yang najis,
pikiran-pikirannya negatif, pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang tidak baik, sampah-sampah dalam pikiran kita dan hati kita itu akan terbuang. Tidak mungkin kita sedang merenungkan firman Tuhan, kita memikirkan yang najis. Tidak mungkin kita sedang memikirkan firman Tuhan, kita memikirkan sesuatu yang tidak baik, yang negatif tentang orang. Yang ada kita melakukan, yang ada adalah merenungkan hal-hal yang baik, yang positif. Dan saya percaya, itu akan memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap firman Tuhan yang telah kami dengar, kami baca, kami juga belajar merenungkannya. Sehingga apa yang najis, apa yang cabul, apa yang kotor di dalam pikiran kami, di dalam hati kami yang negatif, tentang hal-hal yang tidak baik, itu semua disingkirkannya. Dan kami percaya, saat hati kami dipenuhi oleh firman Tuhan, maka itu akan menginspirasi kami, menguatkan kami, sehingga hati kami tidak tawar lagi. Kami tidak lagi menjauhi persekutuan, kami tidak lagi jauh daripada Tuhan, kami tidak mengurung diri, kami tidak lagi santai-santai, karena itu akan menentukan hidup kami ke depan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jikalau jemaat yang datang pada hari ini yang mengalami pergumulan tantangan, baik itu dalam ekonomi, perjodohan, apapun itu, percayalah bahwa firman Tuhan yang kita renungkan sanggup menolong setiap kami. Percayalah, Roh Kudus Tuhan mampu menuntun setiap langkah kami. Oleh karena itu, jikalau engkau juga datang dengan sakit, tumpangkan tanganmu pada bagian yang sakit. Tuhan, kiranya engkau jamah setiap bagian tubuh kami yang sakit. Kami tahu engkau mampu menyembuhkan dan memberikan kekuatan kepada kami. Jadilah sembuh, jadilah pulih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang masih memerlukan konseling, doa, bisa menghubungi nomor yang tertera di layar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.